Monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallaha wa la nusyrika bihi syai'a ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallaha wa la nusyrika bihi syai'a ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل
وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون حججتم فيما لكم به علم أنتم هؤلاء حججتم فيما لكم به علم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Shadaqallahul azim. Nah, kita kaji maknanya. Qul ya ahlal kitabi. Qul, ini perintah Allah pada Nabi Muhammad. Ayat qul ya Muhammad. Tapi bukan berarti bahwa ayat ini hanya untuk Nabi Muhammad. Karena dalam ajaran kita berlaku ketentuan al-ibratu bi umumil lafz la bi khususis sabab. Jadi pembelajaran ilmunya diambil bukan karena kepada Nabi Muhammadnya sebagai khususnya sahabat, tapi kepada lafalnya yang umum. Artinya nanti setelah kul itu apa, itu berarti kita semua juga disuruh. Qul ya ahlal kitab, katakanlah wahai orang-orang yang diberi kitab. Ay qul lahum ya masyarul yahudi wan nasara, katakanlah kepada sekalian orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kalau tadi saya lihat di YouTube sebelumnya tadi bahwa kata-kata wahai ahlul kitab ini perintah Allah kepada Rasulullah untuk mengatakan, menyampaikan kepada ahlul kitab. Kenapa bukan kepada langsung Nasrani? Ini sebuah panggilan penghormatan. Jadi kalau orang yang dikaruniai kitab, orang diberi pangkat, diberi jabatan, diberi kehormatan, itu kan kalau dipanggil kan kepada yang mulia Bapak Lurah, bukan kepada Bapak Sudar, siapa namanya? Pak Lurah, kepada Bapak Daryono, enggak. Begitu juga kita memanggil anak-anak kita diajarkan jangan Hilman. Jadi yang lebih baik soleh misalnya, atau sayang. Nah, ini ajaran. Kalau ingin mendapatkan dengan panggilan yang menghormati, diharapkan yang dipanggil nanti akan mendapatkan merasa dihormati, kemudian akan mengikuti atau memahami apa yang kita sampaikan.
Ini ajaran Al-Quran bahwa kepada ahli kitab, orang-orang yang diberi kitab, dalam hal ini orang yang diberi kitab yaitu kitab Zabur dan kitab Taurat adalah kepada kelompok Yahudi yang ada zaman Rasulullah. Dan orang-orang yang diberi kitab yang memiliki kitab Taurat dan Injil adalah orang-orang Nasrani. Tetapi adabnya Allah mengatakan, katakan wahai ahli kitab, bukan wahai orang-orang Nasrani. Siapa sih orang-orang Yahudi? Orang-orang Yahudi itu orang yang mempercayai adanya Allah, tetapi mempercayai juga bahwa Allah punya anak. Itu. Siapa menurut orang Yahudi anaknya Allah? Uzair, ya. Qala Yahudu Uzairun ibnullah. Kalau orang-orang Nasrani adalah orang-orang yang meyakini Allah sebagai Tuhannya, tapi juga meyakini bahwa Allah punya anak yang namanya Isa. Itu. Maka ini penjelasan, wahai Nabi Muhammad, katakanlah kepada orang-orang itu, ta'alau, yo, ayo. Bahkan kata-kata ta'alau juga, kata ta'ala, ta'al itu juga ada makna yang mengandung penghormatan. Karena arti dasar kata ta'al dan ala, aliyun itu artinya tempat yang tinggi. Sini. Kalau orang di tempat yang tinggi biasanya dianggap yang lebih dihormati. Maka sebenarnya juga ini ada yang mengkritik, ini dadak tidur-tidurna waktu itu kayak berarti sing nang ngarep berarti sing terhormat. Ada yang kritik, oh iya ya waktu itu memang ada yang sebutnya monggo lah terserah gitu. Tapi ada yang kritik sebaiknya tidak ditinggikan karena yang lebih tinggi di hadapan Allah sajalah gitu. Tapi kata-kata ta'ala mengandung makna ayoknya itu bukan sekedar sini, tapi kepada sesuatu yang lebih tinggi. Karena dalam arti lain juga dalam bahasa Arab ada kata-kata halumma. Halumma yang ini juga gitu. Apa itu yang dimanggilkan? Apa yang perlu dikatakan? Ta'ala ila kalimatin sawain bainana wa bainakum. Yo, kita menuju kepada ucapan, kepada kalimat, kepada untaian kata sawain yang pada dene pada yakin percaya. Orang Yahudi percaya adanya Allah, orang Nasrani percaya adanya Allah, orang Islam juga percaya adanya. Ayo, itu kan pada baik kita sebagai penganut agama samawi, orang-orang yang meyakini bahwa Allah itu sebagai Tuhan. Allah na'budu illallah, yaitu supaya kalimat yang sama itu apa? Yaitu na'budu illallah, Allah na'budu illallah, kita tuh tidak akan menyembah selain menyembah Allah, wala nusyrika bihi syai'a, dan tidak musyrik sedikit pun. Pertanyaan kita, menyembah itu apa sih Pak Bu? Mboten nyembah niku napa? Kita mboten badhe menyembah kejaba namung kang Gusti Allah. Lan mboten musyrik sedikit pun. Sebab sing jene salat dia bisa musyrik Bu, napa mboten salat. Salat niku bisa pelakunya terkena dosa syirik. Tasih kemutan Rasulullah dawuh, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sing paling tak khawatirkan nang ingsun Rasulullah maring kowe kabeh, kowe nyong ora kuwatir kowe dadi wong melarat, ora kuwatir nyong. Nyong ora kuwatir nek kowe dadi wong bodoh. Saya tidak khawatir kalau kamu jadi orang yang susah, orang yang sakit-sakitan. Ora tak kuwatirna kowe. Tapi sing paling tak kuwatirna kowe sing jenengane syirik cilik. Kowe. Artinya mbok ngasih kowe kabeh nglakoni sing jenengane syirik cilik. Syirik niku perbuatane, musyrik niku pelakune. Wonge. Berarti
Rasulullah sangat khawatir kalau kita menjadi orang yang melakukan dosa syirik kecil. Karena apa? Innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi. Allah tidak bakal memberikan ampunan maghfirah angger nganti disyiriki meskipun cilik ngono. Jadi kudu paham iku. Lalu dijelaskan oleh Rasulullah, napa contohnya Rasulullah, yaitu apa contohnya? Ayyusalliyar rajulu fayuzayyinu sholatahu lima yara min nadhari rajulin. Kuwi contone ana wong salat tapi guli salat dimain-maini krana ana sing ndeleng wong liya. Nah, copi niku. Ketone kan mandan angele ya. Angger anak kancane tak semangate pol. Napa semangat aku kancane? Anak kancane. Kenapa ora semangat dhewekan bebeh? Monggo dipun penggalih. Niki contoh. Berarti bukan hanya itu. Kalau kita melakukan seluruh aktivitas kok tidak murni lillahi ta'ala. Contoh tandane napa? Tandane murni orang murni marang Gusti Allah niki digambaraken angger dideleng ana wong liya sing deleng sing weruh, kowe dimain-maini semangat. Tapi angger dhewekan bebehan. Wih, bahasa nunyung kaya gue ya. Ya monggo. Sehingga kula berpendapat masjid dimaini bagus. Tapi aja ngasih semangat yang ibadah karena masjidnya main. Main semangat boleh. Napa jenengan ora tau masjid lah, masjidnya elek. Memang betul Allah perintah khudusin atau indah kulli masjid. Baru masjid ya klambine sing apik lah dimainin. Jadi makna ibadah niku napa sih? Nyembah niku napa sih? Niki kudu paham niki. Kalimat ini kalimat yang sama-sama diakui oleh orang Yahudi dan orang Muslimin adalah bahwa hanya menyembah Allah dan tidak memmusyriki sedikit pun. Yang namanya menyembah, mangini kula style, mangini jenengan style YouTube teng mriku. Nyembah itu maknanya adalah manut. Manut bahasa Jerman niku. Jajar pro 5 niku ngerti manut ora kowe? Manut. Manut patuh bahasa Indonesianya kepada aturan Allah. Itulah menyembah. Tugas kita dibuat oleh Allah cuma satu tokon manut maring aturane Gusti Allah. Contoh niki kula mangkin iki sederenge mulai kula buka catatan hadis lamun zaman sini kan asal gelem yen kok pen. Ada hadis yang sifatnya hasan. Hadis hasan berarti levelnya cukup tinggi. Paling tinggi niku sahih, hasan. Nembe bawahnya dhaif. Bawahnya lagi palsu. Rasulullah SAW bersabda, Innallaha ta'ala farada faraidu fala tudayyi'uha. Sungguh Allah telah memfardukan, mewajibkan beberapa yang fardu-fardu, maka jangan sekali-kali kamu menyia-nyiakannya. Contohnya pertama fardu puasa. Ada bahasa farada, ada kutiba. Apa sih bedanya fardu karo kutiba? Makanya buka niku teng YouTube Adi Hidayat niku. Oh, bedanya fardu dan kata-kata kutiba, kata apa itu kan. Nek puasa kan kutiba ya, tapi juga ketika kita niat puasa ya fardu lillahi taala. Ada fardunya juga. Bahwa Allah telah menfardukan, mewajibkan beberapa fardu-fardu, maka jangan disia-siakan. Kemudian
contoh yang misalnya syarat melaksanakan fardu itu, fardu zuhur kan harus sudah masuk waktunya. Nggak boleh waktu zuhur jam 11.45 setengah rolas zuhuran, nggak boleh kan. Ajarannya Allah nggak begitu. Kemudian sering kita mendengar juga ayyul a'mali afdal, amal yang paling utama sih nomor Rasulullah, ada jawabannya diantaranya adalah as-sholatu ala waktiha, sholatlah pada waktunya. Terus terjemahannya, lah mbok kan ngerduhur jam 3 urung asar isi waktu duhur mbok, kue waktunya pudu kue. Lah kita memanai perintah itu seperti apa? Ya dicontohkan oleh Rasulullah. Karena dasarnya namanya ibadah itu, syarat diterimanya itu adalah mengikuti yang Rasulullah contohkan. Dalam kondisi normal tidak ada hal-hal yang sifatnya darurat. Normal lah, normal kita ngerti beda normal kan betul, normal kan beda ngerti nggih, sakit nggih. Normal jadi kados niki lah, sehat waras bedigas anu manggur dan sebagainya. Monggo digunteni kaya teng YouTube teng pundi napa teng Google napa sepundi. Berapa kali Rasulullah sholat bukan di awal waktu umpamanya gitu. Sehingga pakai pertimbangan kalau urusan duniawi kita kan insya Allah yakin bahwa dunia mau sedela nggih. Suwe napa sedela? Kudune yakin. Meskipun umurnya 100 tahun tetap sedela. Tapi teng alam kuburan. Nabi Adam lan putra-putrane sing pun teng alam barzah wit mbiyen spriki pun pinten abad niku. Pertanyaan kedua, napa wonten menungsa sing umure seabad? Kan mboten wonten. Niku dari alam akhirat lho nggih. Seniki sing teng kuburan dadi teng alam barzah. Kan suwene wis kaya apa suwene. Padahal mangkene di awal pun disampaikan bahwa di alam barzah cuma dua kemungkinan. Mendapat nikmat atau azab. Wis. Hidup di dunia cuma sebentar. Tujuan kita memang bukan untuk sukses di dunia. Ya, kalau bisa dua-duanya gitu kan. Di dunia hasanah, di akhirat hasanah, wa qina adzabannar. Tapi kalau yang kita urusannya dunia, umpamanya kita bekerja. Ini kula contohnya lah. Nukuli diatur pemerintah. Jam 7 kudu wis nanggon kerjaan. Telat semenit kena sanksi. Potong. Waduh ini nyungur, jane ora telat tapi nyungur dadi apa nek. Potongan sekian. Ku duniawi lho gaweane menungsa lho. Lah kira-kira kalau kita sholatnya itu kan isine wektune. Hayya 'alas shalah. Lah, kamu ora apa-apa. Itu kira-kira ada sanksinya enggak? Nggak kelihatan nih, makanya kita kira-kira tok bisa nih kan? Wah, caranya ora ada sanksine, monggo lakoni. Terserah. Tapi yang jelas bahasan di sini fala tudayyi'uha, aja ngasih disia-siakan. Dicontohkan bahwa afdhalul a'mal as-sholatu ala waqtiha, dimaknai ai fi awali waqtiha. Insyaallah seluruh ulama yang ilmunya mendalam seluruh dunia sepakat. Monggo. Ulama yang tidak sepakat bahwa sholat di awal waktu bukan amal utama, coba goletin dalam siapa saja. Insyaallah tidak ada yang tidak seperti itu. Makanya kita berusaha bagaimana begitu sudah hayya 'alas shalah, ayo segala sesuatu yang lainnya tinggalkan. Sari'u, cepetan aja ngomong-ngomongan. Badiru cepetan. Mulak ngono tanggung ya semonggo. Tanggung, mujid nunggu iklan. Aku seru-seru nek. Ya masing-masing kita sudah tahu ya. Itu makna ibadah. Jadi pertama adalah patuh maring Gusti Allah. Yang pertama Allah sudah menentukan fardu-fardu. Yang kedua wahadda hududan,
sudah menentukan batas-batasan. Kue aja kayak kue, kayak GP, kayak GP, kabeh wis ngerti. Fala ta'taduha aja dilanggar. Contohnya sing mandan angel ya ayat misalnya ya. Jadi intinya sebenarnya kalau orang Islam itu kalau mau melakukan sesuatu kene kayak kiye pas apa ora karo dawuhe Gusti itu mestinya. Contoh ayat yang sering saya baca, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Berbuat ihsan kepada kedua orang tua itu juga perintah Allah. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma. Angger wong tua loro kowe wis tekan usia tua, kula madani kepikir sing jengene wong tua alias wong tuane anak-anak, senajan enom kaya ngapa mesti lebih tua timbang anak kayak gini mboten. Ora anak, maksudnya anak kandung, ora anak sambung sih sejen maning urusan. Wong kula nonton si video ibu sambunge umur 23 tahun, anak sambungnya umur 35 tahun. Itu kan anak sambung. Bukan hakikat walidain ini. Bagaimanapun kalau orang tua kepada anaknya, anak kandungnya mesti lebih tua wong tuane. Berarti maknanya orang tene wis tukluk-tukluk. Fala taqul lahuma uff. Aja ngasih ngomong lah tok ora ulih. Walatan haruma atau maling nganti nyenggrang. Mulane wonten sing takon, Pak, ada nggak perbuatan anak yang paling menyakitkan? Yang ibu-ibu nih takon, Ibu, ana ora perbuatannya anak sing lebih bukan perbuatannya. Ana ora perbuatan sing lebih nglarani, lebih larat timbang jenengan babaran. Babaran larang mboten, Bu? Jadi larang wong sepit. Buktinya wong sepit pisan tok kapok. Babaran ora kapok nganti 10 kadang-kadang. Terus dijawab, Bu, ada enggak yang lebih menyakitkan perbuatan atau kelakuan yang lebih sakit daripada ibu rasakan ketika melahirkan anak? Nang apa gue, Bu? Ya gue nek disenggrang, dibentak nang anak sing tek lairna. Terus ini. Itu kan perintah juga. Membatas-batasi, Allah memberikan batasan aja ngasih kayak gue. Wa hadda hudun fala ta'daduha wa harrama asya'aha fala tantahikuha. Allah mengharamkan sesuatu ya jadi nekat-nekat. Mbok setitik, dosanya setitik wis. Wasakataan asya'a rahmatan lakum gharonisian. Allah mendiamkan. Maksudnya ki ajaran iki udah apa ora diperintah ora dilarang. Berarti niku sebagai rahmat terserah kowe terus niku. Fala tabhatsu anha, maka aja golek-golek dadi anu nang apa janjane. Alus pokoke lakoni pengulian silakan aja gitu. Ini kaitannya bahwa yang namanya menyembah Allah itu berarti manut mengikuti segala yang Allah atur. Maka menjadi dasar kewajiban bagi kita semuanya untuk mengetahui, untuk punya pikiran, selalu berpikiran, selalu menanyakan, kalau saya begini ini sesuai dengan aturan Allah apa tidak. Meskipun hati kita kadang-kadang kayak ora pas lah, apa kayak gue. Jadi kita harus punya doktrin, punya keyakinan yang mantap. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Aja ngasih ragu-ragu bahwa kalau itu kata Quran, kata hadis sahih pasti benarnya mutlak. Kalau kira-kira otaknya kata ya ora pas, berarti ya sing salah bukan Qurannya tapi penafsiran kita. Sebab banyak sekali aturan-aturan yang seakan-akan sering kayak ora masuk akal lah, kayak ora adil lah. Itu nggih, Mbok. Pun sering kula contoni, Mbok. Paham ya? Mudah-mudahan jangan sampai menolak orang itu maksudnya utuh. Teksnya berbunyi, Allahnya berfirmannya berbunyi, misalnya contohnya apa, Bu? Sing ketone ora pas banget, tapi kok Al-Qur'ane kayak kados niku.
Wonten contohnya mboten? Lah kok nggak nyong nggak contoh, mesti contohnya kayak kue. Mungkin kalau takutnya wonten contoh liane cara mboten panjenengan. Contoh sing aturan Gusti Allah tapi kaya nu nek dipikir-pikir dirasa-rasa kaya nu mboten pas. Contohnya nopo? Pripun, Mbah? Oh, contohnya cara pak pasipun wong bojo loro. Lanang mesti bojo loro. Contoh sing ampun bojo liyane nang apa? Angel goletene. Contone masalah iddah. Iddah niku napa? Iddah niku masa menunggu seseorang yang pernah menikah untuk bisa menikah lagi. Iddah tiang estri misalnya bar bojone ninggal utawi bar pegatan langsung bojo malih mboten? Mboten kan? Paling mboten 3 bulan ya. Nek pegatan iddah tiang jalan pinten bulan? Pinten? Gampang terus niki, ana wong lanang wadon pegatan. Jadi men kayak apa? Alasnya sudah tidak ada kecocokan nih gue. Akhirnya pakai pegatan resmi dapat surat. Oh, ada iklan. Ini ada apa ya bekas barang bekas. Masih kalau ujarku mobil sebulan Nuranda. Itu setelah dapat surat resmi janda, katakanlah sudah pegatan. Sing wadon langsung asal bojo malih mboten? Mboten. Kudu nunggu. Ning sing lanang kayak nunggu juga. Kan ini mboten adil nggih, Gusti Allah nggih. Kaya ora pas. Fa'iddatuhunna salah satu Quran sing. Lah kalau begini kita harus kembali, ora mungkin Gusti Allah ngawe aturan sing ora adil. Berarti kita bae sing sering ngerasa ora adil. Gitu. Ini pemahaman bahwa ya namanya ibadah wis pokoke klek jiplek ature Gusti Allah mesti anu sing apik. Perkara nyong ora lakoni wong ora kudu umpamane. Ning ya aja madani wong sing nglakoni. Begitu arep ngundang, wah kamu main banget. Bareng ngerti, lah bojone loro ora sida. Ora sida gitu. Itu berarti kita mencap bahwa elek gitu. Mboten angsal. Jadi yang namanya menyembah Allah itu artinya patuh, manut, diatur apa baik, percaya, gelem. Terutama apalagi yang namanya wajib harus. Kira-kira nek perintah niki teng hadisnya Gusti Allah jelas nggih hadisnya. Wonten hadis mboten? Bojo lanang kudu manut bojo wadon. Ada aturannya enggak? Ada hadisnya enggak? Wong lanang sing saleh adalah wong sing manut apapun kata bojo wadone. Ada enggak? Mana buktinya? Tapi kalau orang perempuan yang solihah, fasolihatu qanitatun. Bojo wadon kudu manut bojo lanang. Ada nggak aturannya? Malah Quran malah jelas banget. Lah pun kayak ora adil temen ya. Masa lho kudune ya sing sama-sama lah. Sing lanang yang sing matur sing lanang. Makanya ampun protes ke Gusti Allah. Dan Gusti Allah ora adil temen ya. Masih dadak sing dadi qawamuna ala nisa. Lanang ora qawamatun ala rijal nang apa? Allah menyatakan misalnya ya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, tapi tidak ada an-nisa'u qawwamatun 'ala rijal, tidak ada ayatnya. Nggih, astu. Tetapi dalam hal amal soleh misalnya wadzakirina wadzakirat, sama itu levelnya.
wal muqiminas sholati wa muqimas sholat was-shaimina was-shaimat, pada baik itu levelnya. Tapi dalam hal qawam tidak ada berbalik an-nisa'u qawwamatun 'ala rijal, enggak ada. Makanya jangan protes. Pasti Allah yang membuat aturan, Maha tahu, Sami'un alimun, wa ma kana Allahu dzulman lil abid. Enggak mungkin Allah berbuat itu, pasti untuk kebaikan manusia itu sendiri. Sehingga udah kembalikan pokoknya jenengan kayak kike. Oh kan banyak cerita-cerita wong lanang ngarepe kancane pada bergeng-bergeng pitur sing ngoten lemper. Apanya singkatannya apa? Suami-suami takut istri gitu. Kan banyak ya. Nah, ini. Kembali bahwa namanya beribadah kepada Allah, menyembah Allah adalah maknanya patuh apapun aturan yang Allah berikan. Maka menjadi kewajiban bagi kita semuanya untuk memahami bagaimana aturan Allah dalam hal ini. Itu harus kembali ke situ. Menjadi wajib bagi kita untuk memahami bagaimana kalau kita ingin melakukan sesuatu, genyong arep nyapu, ge anak aturan Gusti Allah dalam hal kayak gini gitu. Arep ngapa mau? Karena nama Islam itu kan Allah mengatur dari bangun tidur sampai tidur lagi. Hanya masalahnya kita kebanyakan ngerti tapi bebeh ngelakoni. Maka sering saya sampaikan, ayolah bareng-bareng sesering mungkin kita membaca doa permohonan, semoga Allah selalu menggerakkan hati kita, menggerakkan anggota kepada kita supaya kita mau melakukan apa yang Allah perintahkan. Aja wis ngerti tok, apa maning malah orang ngerti, wah parah banget. Sehingga ada ucapan, mong lah, nyong mau ngaji mbok ngerti. Nyong mbok ngerti. Mbok ora bisa nglakoni. Ya tambah dosa maning ngaji wajib. Orang gelem ngaji ya dosa, ngerti orang nglakoni ya dosa bareng-bareng. Aja tendarane ngger orang ngaji ora dosa. Sana kan, moh lah nyong ngaji ngerti orang gelem nglakoni nyong dosa, ku jare orang ngaji ora dosa. Wong perintah Gusti Allah kok jelas-jelas. Walayat takhidha abaduna abadon arbaba min dunillah, dan kita tidak boleh menjadikan sebagian kita dengan kebaikan orang lain sebagai sesembahan-sembahan sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Maka dalam hal ini ada penjelasan, misalnya orang-orang Nasrani itu kami tidak menyembah kok. Arbaban itu disebut dengan kata-kata Rabbun ya, tidak menjadikan orang lain, kita maupun siapapun sebagai Rob juga. Apa itu Rob? Rob itu pengatur. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan pengatur alam semesta. Sehingga siapapun yang namanya pengatur namanya Rob. Dari kata Robba yurabbi tarbiyah. Tarbiyatul aulad. Oh no, TPQ. Ngatur. Sehingga kata-kata tarbiyah diterjemahkan kadang mendidik. Tidak menjadikan manusia lain sebagai pengatur. Sekarang pertanyaannya, nek ibu-ibu ngatur putra-putranya mboten? Didik putranya mboten? Jujur aja mau jadi pengatur. Maksudnya apa? Jangan sampai menjadikan manusia lain mengatur kita, mengatur manusia lain yang tidak sesuai dengan aturan Allah. Itu maksudnya. Bikin peraturan ya harus sesuai dengan aturan Allah. Misalnya apa? Jangan sampai terlambat, karena Allah juga mengatakan sari cepetan. Berarti kan pas. Fawailul lil musallin, celaka wong salat sing salate mengomong-koan. Yang dinamakan sahur di tafsir dan surat tafsir Jalalain itu kan alladzina yuakhiruna, yang mengakhir-akhirkan. Jadi mengakhirkan 1 menit, 2 menit, 3 menit tentu saja beda. Bahkan kita yakini ketika kita sholat berjamaah itu kan 21, 27 ya. Tapi apakah antara shaf pinggir sana dengan pinggir sini sama 27 juga? Itu diyakini berbeda. Karena ada misalnya apa? Ada aturan bahwa shaf yang paling utama paling depan tapi paling dekat dengan imam misalnya. Itu berbeda-beda. Karena masalahnya pahala ora keton sih lah.
Ngurketon yang mau main kabeh. Itu sebagai ujian, ya. Dari sini dikatakan ay la ya'budu ba'duna ba'dun kama abadal yahudu wan nasara Uzair wa Isa wa ta'ul ahbar wa ruhban fi ma halu lahum wa harramu. Jadi yang namanya menjadikan orang lain baik itu ustaz, kiai, pendeta dan sebagainya sebagai Rob, sebagai Tuhan di sini sebagaimana dilakukan oleh orang Yahudi Nasrani, di mana orang-orang Yahudi menyembah kepada Allah dan Uzair misalnya, dan juga menyembah pada Isa Nasrani. Wa ataul ahbar, mereka itu mentaati, manut diatur nang para rahib, ruhban, pendeta, fi ma halu lahum, apa yang mereka halalkan, wa haramu, yang mereka haramkan. Ruwiya anal ayata lamma nazalat qala Adi bin Hatim ma kunna na'buduhum ya Rasulullah. Ketika ayat ini turun, maka ada orang yang mengatakan, wahai Rasulullah, kami tidak menyembah mereka. Ama kanu yuhalluna lakum yuharrimuna wa ta'khudhuhum biqaulihim. Bukankah mereka itu menghalalkan kepada kamu dan mengharamkan sesuatu lalu kamu manut bain? Artinya aturan-aturan yang tidak sesuai dengan Alkitab suci mereka tapi mereka patuhi, itu namanya juga sama dengan mentuhankan. Ini kadang-kadang ada banyak yang membingungkan, bukan di Indonesia. Misalnya yang berita terbaru yang rame, ya yang agak rame, ana wong lama dari pegawai negeri umpamanya tesnya cuma 2, pilih Pancasila apa Al-Quran. Wih sing gawe pertanyaan gue sing ora bener. Harus milih salah satu, coba milih Al-Quran berarti ora Pancasilais. Udah kepriwe? Itu kan rame tuh ketika masalah kemarin di KPK, masalah TWK, tes wawasan kebangsaan. Pilih jilbab apa pilih? Hal seperti itu. Itu kan persoalan-persoalan yang sejak tahun 45 sudah selesai. Dengan adanya pencoretan 7 kata dalam Pancasila, bahkan waktu itu kalau dilihat kan bahasanya ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluknya. Bagi pemeluknya tok. Berarti protes mbok. Padahal jelas-jelas saya yang dicoret itu kan dalam Piagam Jakarta Pancasila 1, ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariatnya bagi pemeluknya, syariat Islam bagi pemeluk Islam. Sing ora Islam ya enggak terserah gitu. Itu diprotes kan. Pokoknya kalau 7 kata itu tidak dihilangkan, kami Indonesia Timur akan memisahkan diri dari NKRI. Ya wis, nanggung Islam ya wis, yang Pancasila ketuhanan cukup lah. Lah kok sih dipertentangkan, ayo Pancasila apa Quran? Qurannya kan jelas, lakum dinukum waliyadin, yang ngono kaya yakin kamu yang ngono. Nyong iya kan sudah jelas diatur dalam Undang-Undang Dasar. Ini kadang-kadang ada hal-hal yang masalah mengatur tapi sesuai enggak dengan aturan Allah gitu. Ya. Meskipun mereka dalam hal ini berkelit, loh kami enggak menyembah Nabi Isa. Bahkan sebenarnya dalam Al-Qur'an juga kalau orang-orang Quraisy yang bukan Yahudi Nasrani, mereka kan menyembah patung sebetulnya. Oh, kami enggak menyembah patung. Cuman mereka supaya mendekatkan kami ke Allah gitu. Kami orang nyembah kuburan. Mun bae kon. Nah, yang jelas bahwa kita perlu berhati-hati jangan sampai termasuk kategori orang yang seperti ini. Orang yang mentaati aturan tapi aturannya tidak sesuai dengan aturan Allah. Maka sekali lagi menjadi kewajiban kita untuk mempelajari bagaimana sih aturan Allah dalam hal ini. Ini apalagi berat loh di orang Jawa khususnya. Insya Allah kalau di luar Jawa ada pon main manis apa kue apa lagi manis paling pon wakil liwon apa orang bu. Jualku di Al-Quran bukan nonton dulu. Tentang hadis nonton bukan. Manis paling pon wakil liwon. Oke gotong liwon. Aja ngasih. Oke wong lahirnya manis kecut, manis kecut lah. lagi manis. Jumat manis. Aja bocah karo sing situ paing umpamane. Nang ndi ku aturan iki? Jur kuranana lho. Iki lho, pertanyaannya kan aturan itu sesuai enggak dengan ayat tadi?
Arep golek mantu kok jenengan lahirnya dina ora dadi ki ora dadi. Ilmu titen. Coba kita tinjau ke dalam, kita masih banyak nggak melakukan hal-hal yang pertanyaannya sesuai nggak dengan aturan Allah. Itu yang harus dipertanyakan. Karena oleh Rasul dijelaskan, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amakanu hal yuhilluna lakum wa yuharrimuna wa ta'khudhu biqalim. Bukankah kamu itu mengikuti pengharaman yang ditetapkan oleh para tokoh-tokoh agamamu itu yang tidak didasari dari kitab sucinya? Mereka menjawab faqala na'am. Ya memang sih. Contoh misalnya kemarin yang saya lihat di YouTube itu yang terbaru, bahwa di dalam ajaran Kristen yang bagus itu ya. Bagus tapi mati lampu apa ya? Bagus tapi mungkin tidak ada dasar dari kitab sucinya, yaitu istilah persepuluhan. Dahsyat mau bahwa orang-orang Kristen itu wajib menyisihkan pendapatannya 10% diserahkan kepada gereja. Wih, top banget itu. Wong Islam 2,5% be. Loh, aku temen ya 2,5%. Anu sejuta dijerot. Jane janjane ya ora pati akad nggih. Umane jenengan angsal rezeki saking Gusti Allah. 1 juta. Niku 2,5%-e pinten? 20.000 kok. Iya ngeres juta mun mata ngeres miliar. Wih, 2.500.000 ya ngawong kon. Padahal jelas-jelas aturan Gusti Allah, wa fi amwalihim hakun maklum. Di dalam harta mereka itu ada bagiannya orang lain. Ini orang Islam kan istilahnya wajib zakat dengan istilahnya kaitannya dengan seperbandingan orang Nasrani tadi kan hanya 2,5%. Jadi umpamane kados pegawai Kementerian Agama kados kula buana lewiyane mbu ora. Pokoke potong 2,5% ngoten niku. Tapi orang Kristen itu 10% loh. Istilahnya persepuluhan. Itu kemarin saya lihat ada seorang Nasrani orang Kristen berada di lingkungan Masjidil Aqsa, bertanya kepada rahib-rahib di sana, katanya enggak ada tuh kitab suci menyuruh 10%-an kayak gitu. Ini kategori menghalalkan yang diatur oleh para tokoh agamanya tapi tidak sesuai dengan kitab sucinya. Kemudian Rasulullah menjelaskan, lah hal huwa dzaka ya kuwi sing nyembah ya kaya kuwe. Nyembah kuwe manut maring aturane. Nah, sekarang kalau kita patuh kepada orang tua, maka harus ada kategori lah atau meneh bojo manut diperintah nang sing lanang. Kan niku wajib ya. Jerek wong wadon anggere pengen mlebu swarga salah sijine adalah wa taat zaujaha. Patuh maring bojo lanange. Lah terus nyong diperintahkan aja salat kepriwen. Nah, ada ketentuan lain la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh patuh pada makhluk siapapun, mbuh rajamu, mbuh bojomu, mbuh presidenmu, angger kowe bertentangan karo aturane Gusti Allah. Tapi manakala tidak bertentangan, wajib hukumnya. Contoh umpamane. Nah, Bok, Yung, Bu. Beli perintah wis halus banget. Nyong tulung goreng nandong nggo sahur. Umpamane bojone kesel banget sore ora boli be jam 8 bengi tetap diugai kayak kue. Itu perintah seperti itu bagi seorang istri itu bertentangan dengan perintah Allah enggak? Bertentangan enggak? Mboten, bojone umpamane, Bu, tulung nyong goreng nandong nggo sahur ya. Padahal bojone bali be jam 10 bengi umpamane. Pertanyaannya, perintah itu bertentangan dengan perintah Allah enggak? Bertentangan mboten? Ya mboten, emang dosa perintah terus niku. Berarti seorang istri wajib taat enggak? Mungkin anggar bojo sing main. Ini lagi bicara masalah hukum Allah. Nek bojo sing main ora kaya kowe ora. Melasailah bojoku wis kesel banget balik jam 10 nyang mulai ndok kan bisa dewek lah. Tapi sing wadon aja, bojoku wis ada apa-apa iki, lah mencor napain. Mangan ora mangan ora bisa mangan dewek. Ya begitu. Kita sedang bicara masalah aturan Gusti Allah bahwa kalau perintah suami tapi tidak bertentangan kepada perintah Allah maka istri wajib taat. Apalagi perintahnya Bu sholat.
Wis adzan ket mau. Berisik kok. Wah. Monggo. Karena semuanya alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Pada prinsipnya akhirnya masing-masing kita akan mempertanggungjawabannya di hadapan Allah. Kata Rasulullah, wahai Allah, saksikan, bukankah aku sudah menyampaikan? Wis wa ma alaina illal balagul mubin. Tugasnya menyampaikan. Perkara Allah akan menggerakkan hati yang disampaikan, menjelaskan, menggerakkan apa tidak, itu wewenangnya Allah sudah. Jadi yang dimaksud menyembah di sini adalah mengikuti perintah atau larangan tokoh-tokoh agama atau siapapun, tetapi bertentangan dan perintah Allah, itu namanya menyembah. Maka kemudian di sini fa in tawallau faqulu syahadu bi anna muslimun. Angger ternyata wis disampaikan seperti itu. Fa in aradu anit tauhidi wa rafadu qabulatil kada'watil adilati faqulu antum ashhadu ya masra ahlal kitab bi annana muwahhiduna muslimuna mukirruna lillah bil wahdaniyati mulisuna lahu lil ibadah. Jadi angger ternyata wis disampaikan, sudah diajak berdiskusi dan sebagainya, tetap kok ajek bae ora ana bedane, ora berubah, ya sudah, memang tugasmu hanya menyampaikan. Katakan saja, silahkanlah kamu meyakini seperti itu, saya meyakini seperti ini, bahwa saya meyakini bahwa Allah Maha Esa dalam segala halnya, termasuk menyembah hanyalah kepadanya, hanya mengikuti aturan-aturan yang sesuai dengan aturannya Allah. Itu saja. Nah, mudah-mudahan ini menjadi sebuah kata kunci bagi kita. Yang pertama, menjadi wajib mutlak bagi kita untuk mempelajari, mengerti. Kalau kita ingin melakukan sesuatu, bagaimana aturan Allah dalam hal ini. Meskipun secara lahiriah, secara mental, perasaan kadang-kadang tidak pas, kemudian kita kembali, ya Allah, mudah-mudahan insya Allah ini saya yakin aturanmu yang terbaik. Meskipun kadang-kadang mungkin hati kita lah kain ora pas, tapi lah bismillah lah tak lakoni bae. Itu saja. Bahwa insya Allah manakala kita punya keyakinan, punya permohonan yang dasar kepada Allah, Allah akan membantu kita, karena bahasanya intan surullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Kalau kamu mau menolong agama Allah, menjalankan syariat-syariatnya, Allah akan meneguhkan hatimu. Kita yakini bahwa tidak ada aturan yang melebihi aturan Allah baiknya. Insya Allah mudah-mudahan kita diberikan karunia, dan kita doa bersama-sama, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Kira-kira cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa untuk majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.